para hujjaj, asatidz, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pagi ini kita diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Kita dapat melihat hari ini, kita dapat mendengar hari ini, kita berjalan sehingga kita dapat menunaikan sholat subuh di masjid ini yang mulia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan pada diri kita semuanya. Allah bertanya kepada kita, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat mana yang kau dustakan wahai manusia? Diberikan pada diri kita. Di luar diri kita, Allah berikan air sebanyak mungkin. Mungkin di antara kita, tadi pagi ada yang mandi, ada yang minum, ada yang buat wudhu. Kemudian kita hirup udara segar. Sebentar lagi kita menikmati cahaya dari matahari. Allah cuma menanyakan pada kita, nikmat mana yang kau dustakan wahai manusia? Aku beri begitu banyak nikmat kepadamu. Aku beri kau anak, aku beri kau kesehatan. Nikmat mana yang kau dustakan? Aku minta engkau bersyukur saja. Dan ingat, syukurmu itu untuk dirimu sendiri, bukan untukku. Dan aku berjanji, jika engkau bersyukur, aku tambah nikmat itu. Janji Allah cuma itu. Jika kalian tidak bersyukur, kalian akan balikan semua apa yang kalian dapatkan dan akan berkerugian. Mungkin di antara kita sebagian ada rezeki itu kesehatan, mungkin dianggap mudah. Sebagian kita orientasi materi. Kata Allah, keluarkan rasa syukurmu. Tinggal engkau pilih, engkau keluarkan sendiri, aku tambah atau aku ambil. Baik itu cara sakit, kecelakaan, aku akan paksa karena sebagian dari orang lain di situ. Maka kita cuma minta bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat syukur seperti itu sebenarnya. Hari ini kita datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah, bentuk syukur tertinggi. Karena sujud itu syukur tertinggi, gak ada lagi yang lain. Sujud itu tertinggi. Ungkapan yang paling kecil atau mudah, alhamdulillah, itu terendah. Atas nikmat Allah, alhamdulillah. Maka banyak penelitian lagi viral juga, dokter cuma mengatakan, ada yang diperiksa, dia mengatakan, terima kasih Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, bisa sembuh. Ada jeratan pornistar, orang luar, dia kanker kulit. Dia cuma mengatakan, terima kasih Tuhan atas kenikmatan berikan. Terima kasih, itu yang tulis sama dia selama 24 jam. 48 jam, dia coba. Lama-lama ngering, cuma mengatakan alhamdulillah. Itu yang lupa dari kita. Dan kebiasaan buruk manusia jarang bersyukur pada Allah semasa nikmat menempel pada dirinya. Jarang kita bersyukur semakin nikmat itu kita miliki. Namun ketika Allah cabut, baru kita merasakan betapa besar nikmat Allah. Jangan sampai ketika nikmat hilang, baru kita merasakan betapa nikmat Allah hilang. Besar buat kita semuanya. Kita bersyukur hari ini, kita diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat sekali lagi, kita on dan off setiap hari, mati dan hidup. Maka ketika bangun tidur kita mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah, aku bersyukur aku hidup hari ini, Allah kau matikan aku. Sebenarnya dalam prinsip Quran itu kita tidur itu mati. Sama dipegang oleh Allah jiwanya. Ketika Bapak masuk ke kuburan itu sebenarnya hidup. Maka kata Allah, jangan pernah mengatakan orang berjuang Allah mati, mereka hidup. Justru orang kafir ketika masuk mereka minta kembali lagi jadi debu kalau bisa. Banyak nanti penyesalan. Bapak tidak merasakan sekarang, silakan bermain. Di atas kata Allah, yang sekarang hidup main di atas, yang bawah minta keluar. Buka Quran minimal juz 30, baca artinya seperti apa. Yang di luar minta keluar, yang di atas main-main. Kata Allah, gunakan maksimal. Ketika waktu habis, baru kita menyesal. Ya Allah, keluarkan aku sebentar saja. Udah kita buka sebelumnya. Itu yang pertama kita syukuri. Yang kedua, kita bersyukur diutusnya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Beliau sudah berikan terbaik kepada kita semuanya. Udah jadikan contoh teladan dan menyampaikan Quran kepada kita. Nabi itu mati-matian, dicaci maki, dihina, terakhir mau dibunuh. Cuma satu, mau menyampaikan Quran kepada kita, umatnya. Anehnya umatnya tidak mau baca bahkan buka kitab sucinya. Bahkan itu penyelamat. Nabi cuma berpesan pada kita, pegang dua hal ini, jangan jauh-jauh darinya. Pegang kitabullah, Al-Quran, dan ikuti aku lakukan, sunnah. Hadis atau bagaimana silakan, ikuti aja. Nanti kebanyakan kita ikut lebih bawah lagi ke kelompoknya. Bukan salah, tetap ada kelompoknya. Tapi merasa diri paling suci, akhirnya mengkafirkan yang lain. Pegang kitabullah sunnahnya, berbedaan belajar biasa. Maka kita pegang kitabullah dan sunnah. Alhamdulillah, terima kasih hari ini senang sekali dapat bertemu Bapak semuanya, dapat sharing sama-sama. Semoga bukan sekali lagi karena banyak yang lebih tua, bukan mengajari, sama-sama kita orang yang beruntung kata Allah saling
memotivasi selalu melihat sidang kebaikan. Allah bersumpah, semua kita hafal, wal asri, demi waktu, demi masa, demi asar. Innal insana fi khusr, sungguh manusia dalam kerugian. Rugi semua, bicara waktu kata Allah rugi semua, illa kecuali orang 4, alladzina amanu, orang beriman, wa amilus solihat, pelaku kebaikan, enggak cukup kebaikan, wa tawassau bil haq, saling bernasihat dengan kebenaran, wa tawassau bis sabr. 4 orang beruntung dalam segi waktu. Saya itu kata Allah rugi semuanya. Baik, pada kesempatan berharga ini saya akan bahas tentang tugas orang tua menurut Al-Quran. Sebelum bahas dari sini, ada 2 kisah nyata yang ingin saya jelaskan sedikit. Ada seorang ustadz, kawan, isi kajian maghrib. Kemudian saat isi kajian maghrib, masuk telepon terus menerus. Dia matikan telepon lagi, matikan telepon lagi, matikan telepon lagi, diangkat. Ternyata yang telepon ibu-ibu jamaahnya sambil nangis-nangis. Ustadz, tolong ke rumah saya Ustadz, saya kena musibah besar. Ustadz, karena kaji, ada apa Bu? Dia mengatakan, suami saya meninggal dunia Ustadz, tolong cepat. Ada ustadznya, saya lagi isi ta'lim, nanti habis isya saya ke sana. Sekitar jam 8:30 sampai ibu, setelah kajian selesai, bicara-bicara ustadznya, langsung berangkat ke rumah yang berduka itu. Didapati di rumah itu, ketika sampai rumah, ibu itu menyambut ustadznya, kemudian cuma ada 9 orang di rumah itu. Lalu ustadz tanya, mana anak-anaknya Bu? Ibu itu mengatakan, anak juga seluar kota, namun yang paling besar sulit kayaknya ustadz datangi, karena dia lagi repot-repot dan bisnis luar biasa. Kemudian ustadz mengatakan, boleh saya telepon, semoga harapannya datang. Kemudian ketika dikasih nomor telepon, assalamualaikum kata ustadz. Ujung telepon anaknya, waalaikumsalam. Kata ustadznya, saya mau kabarkan, inna lillahi rajiun, orang tua meninggal dunia. Apa jawaban si anak? Dari dulu sakit ustadz. Ustadz mengatakan, kamu datang nggak? Ustadz, mohon maaf begini Ustadz, bertahun-tahun bisnis saya ini dealnya besok, saya sulit kayak ke sana, saya sulit. Begini saja Ustadz, saya mohon maaf sekali, tolong diurus semua jenazah orang tua saya, pemakaman, penguburan, tolong semua. Nanti adapun anggaran saya transfer Ustadz. Assalamualaikum. Kaget juga Ustadz, dia yang nutup. Itu kasus pertama. Jangan salahkan si anak. Saya mau jelaskan bagaimana konsep Qurannya. Yang kedua, ada keluarga muda. Keluarga muda ini standar hidupnya, mereka punya kendaraan, punya rumah, dan punya pembantu. Umurnya sekitar anaknya 8 tahunan. Mereka juga berlibur seperti biasa, belanja seperti biasa. Namun ketika belanja yang megang babysitternya. Ketika berlibur yang megang babysitternya. Satu kali waktu anak ini sakit. Ketika sakit, ketika orang tua meninggalkan biasa saja buat dia. Bapak ibunya meninggalkan biasa. Karena mereka jadi kesehatan, karena sip-sipan. Jarang karena ada pembantunya. Nah ketika masuk di opnam, biasa saja. Namun ketika pembantu meninggalkannya, dia nangis histeris anak ini. Ini jika terjadi pada kita, itu sangat-sangat riskan dan malapetaka buat kita. Saya cuma mengatakan bagaimana doa anak kepada orang tuanya. Dan waktu kita kecil berdoa seperti apa? Bunyi doanya semua kita, Allahumma gfirli bisa atau Rabbik firli. Rabbik firli wali daya warham huma kama robbayani shogiro. Disinilah, oke. Rabbik firli, ya Allah ampuni dosa-dosa wali daya warhamhuma kama robbayani shogiro. Garis bawahi, saya mau ada bawah ibu, garis bawahi yang bawah ini. Rabbik firli, ya Allah ampuni dosaku. Anak kita mendoakan seperti ini. Bahkan ketika waktu kecil kita doa begitukan juga. Ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Ampuni dosa orang tuaku. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangiku waktu kecil. Perlakuan anak kepada kita tergantung kita perlakukan mereka pada waktu kecil. Ingat baik-baik. Dan itu pasti terjadi. Boleh jadi kasus pertama ketika orang tuanya wafat, anak bilang apa? Oh dari dulu sakitnya, baik saya kirimkan uang untuknya. Karena waktu dia hidup boleh jadi orang tua yang memberikan uang. Saat wafatnya aku cukup memberikan uang saja untuk orang tua. Boleh jadi. Perlakuan semuanya, kita coba lihat konteks kita masing-masing.
Nggak usah keluar ke konteks masing-masing. Ketika kita ke rumah orang tua kita atau ke rumah mertua kita, pernah kita bicara dengan mereka hati dan hati? Pernah kita duduk berdua? Jarang kita kadang-kadang datang selesai urusan kita masing-masing. Karena kelakuan orang tuanya begitu, Mama. Coba refleksi apa yang kita lakukan setiap hari ini. Ketika pulang kantor, pernah kita bicara sama anak-anak kita? Mereka rata-rata pegang handphone, urusan masing-masing dengan kantornya. Jangan salahkan anak kita karena ketika mereka datang ke rumah kita waktu kita tua, mereka kan cuek. Perhatikan semuanya orang tua kita. Anak kita sekarang datang ke rumah kita kalaupun orang tua. Pernah nggak kita bicara hati ke hati dengan anak kita atau ngegas semuanya? Dan itu pasti terjadi mana? Apa yang kita lakukan? Pasti. Konteksnya ada lagi satu, kawan. Sekarang kan daycare, penitipan anak kan luar biasa sebenarnya. Bangga orang itu. Mereka kerja, anaknya tidak ada sekolah atau bagaimana, akhirnya nitip. Penitipan anak. Berangkat pagi nitip, karena nggak ada ini kan lagi. Berangkat dia sore pulang ambil lagi. Setiap hari bertahun-tahun. Itu lakukan. Karena konteksnya orang tua membutuh cari nafkah. Tapi ingat apa yang dilakukan anak setelah tua. Orang tua sendiri di rumah. Daripada dia sendiri di rumah dia apa? Disantet pasti dijompo. Dia kan tidak merasa berdosa karena perlakuan anak kan seperti itu. Ketika tua apa yang terjadi? Daripada anak orang tua sendiri di rumah, lebih baik saya pati jompo. Karena saya juga kerja. Konteksnya sama betul. Jadi perlakuan anak itu sama betul. Akan betul-betul akan rata. Jadi ingat baik apa yang kita tanam, rubahlah cara kita mendidik anak. Atau bagaimanapun juga. Nggak bisa lagi kayak dulu, tidak bisa. Kalau kita mau diabaikan sekarang, silakan. Bapak abaikan. Bapak cuekin mereka sekarang, mereka akan cuekin kita. Bapak kasar kan mereka sekarang, mereka kasar. Coba saja, tunggu saja kalau udah lupa. Udah rumusnya begini, makanya Rabbik firli wali, ya Allah ampun dosa orang tuaku ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka yang itu kecil. Bagaimana mereka didik tergantung kita didik. Ingat baik-baik, apa yang kita tanam itu yang kita petik. Kalau kita tidak menanam, memetik namanya pencuri. Begitu bukan? Semua yang kita lakukan selama ini refleksi, mohon maaf kok. Bapak bukan hebat atau bagaimana, tidak. Ketika kita biasakan anak sholat, akhirnya luar biasa maksud. Semuanya kembali kita, makanya doa tidak bisa tidak. Lepas anak, doa Rabbik firli walidayya warhamu kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampun dosaku, ya Allah, ampun dosa orang tuaku setiap hari anak ini. Warhamu kama rabbayani shaghira. Sayang mereka ya Allah sebagaimana mereka punya waktu kecil. Maka kata Allah, jangan berkata wahai orang tua. Kita buka surat 17, boleh? Ayat 23-nya, 24 kita mau ngambil ayatnya. Silakan. Lebih enak ada satu dua orang kita baca, karena tidak semua buka Quran. Karena kita kajian, banget sengaja bawa beginian Pak. Ayat 24 yang kita ambil, boleh? Biar bacakan, mohon bacakan, karena tidak semua. Baru kita ngambil Quran. Surat Luqman bagaimana mengajarkan. 24 boleh, 24. Dan hendaklah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Ucapkanlah, wahai Tuhan, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada masa waktu kecil. Lihat bahasanya wafid lahum adzana dzulli min rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Di atasnya wa qadara rabbuka alla ta'budu illa. Baca dua-tiganya Pak, boleh? Pakai mic kalau bisa Pak, biar kita dapat semuanya. Mungkin Bapak juga tahu sebenarnya kita. Tapi ketika dibuka begini agak berbeda. Sama-sama. Bagaimana Bapak buka sendiri Quran seperti apa? Boleh? Ayat 23-nya Pak. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Oke, Allah mengatakan, buat baiklah. Terus? Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai di usia lanjut Terus? dalam pemeliharaanmu, Terus? maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya dan mengucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Karun kata mulia. Allah mengatakan berkata atau bagaimana? Pak, sebenarnya ketika kita mendidik anak kita lagi mendidik mereka juga sama.
Bapak ngajak mereka ke mertua, ke orang tua, sebenarnya sedang mendidik mereka. Nah, nanti kalau aku tua begini lakukannya. Konteksnya dalam keluarga itu ada anak, bapak, ibu. Konteks yang paling semua digambarkan Al-Quran. Tapi kita ngambil luar kan hebatnya dibuat enak. Ada konteks Baitullah, Qurga Ibrahim. Ada makom Ibrahim, bapak. Ada Hajar Aswad, lambang ibu Hijri Ismail. Itu anak itu ideal itu. Keluarga. Nanti lagi Fir'aunnya ada. Nuh, Lut, bagaimana kalau keluarganya. Keluarga terbaik itu keluarga Baitullah itu sebenarnya. Ahlullah itu keluarga Ibrahim itu. Nah, keluarga Ibrahim ini keluarga terbaik. Makanya ketika bapak, saya sebagai bapak sekarang dari anak saya, begitu bukan? Dan sebagai anak dari bapak saya, konteksnya pasti begitu rumusnya semuanya. Maka ketika kita memperlakukan anak kita sama seperti orang tua berlakukan mereka, sama juga akan berbalik lagi semuanya. Turun-temurun perlakuan itu. Semuanya. Gen akan tidak bisa tidak. Nanti kita buat, nanti kita lihat di kata Luqman. Maka di surat Luqman itu contoh terbaik bapak itu. Maka bapak itu ideal. Tergantung bapaknya. Nanti dia tergantung ibunya. Bapaknya, konteksnya, kalau bapaknya rusak, hampir rusak semua keluarga itu. Di bapaknya. Makanya ada konteks dalam Quran itu bukan Nabi, diambil Luqman, surat 31. Nanti kita buka, saya mau ngambil dari Luqman ini. Luqman, surat 31. Yang ini manusia laki-laki biasa. Dia bukan Nabi. Tapi sosok bapak ideal. Makanya dibuatlah cerita Luqman. Bagaimana bangun keluarga? Coba dicek lagi, visi waktu bangun keluarga itu apa visi kita sebenarnya? Anak ini seperti apa? Coba dicek lagi visi kita ini. Kepada Allah tidak. Bagaimana Luqman mengajarkannya? Dibuatlah cerita Luqman umumnya. Pernah dengar kisah Luqman? Anak, bapak, dan keledai berjalan. Saya ulangi lagi ceritanya umumnya. Lewat satu kota. 3 orang ini. Ini dari kami Luqman ini, walaupun diambil keluarga. Ini untuk konteks keluarga. Dilihatlah Luqman. Kemudian kata Luqman, keledai, anak, bapak jalan. Lewat satu kampung. Orang kamu bilang apa? Dasar orang bodoh. Itu kan keledai bisa naiki, kenapa nggak dinaiki aja? Ikut kata orang. Lewat. Kemudian Luqman mengatakan, nak, kamu yang naik. Penghormatan anaknya, bapak aja yang naik. Baik, Luqman yang naik. Lewat satu kampung bilang apa? Dasar bapak nggak tahu diri. Itu kan anak kecil. Kenapa nggak disuruh naik? Mengatakan begitu, akhirnya lewat satu kampung. Kata orang tadi, nak, aku yang kurang ajar, nggak tahu diri, karena aku naik, kamu turun. Kalau begitu kamu yang naik. Lewat satu kampung lagi, orang bilang apa? Anak durhaka. Masa anak bapak, suruh bapak dong naik. Tetap salah pak, konteks keluarga itu. Naik. Kita salah. Bapak naik, aku naik, kamu salah naik. Kita naik dua-dua yuk nak. Ikut kata orang. Apa yang terjadi? Dasar manusia tak tahu diri. Keledai kecil, masa naik dua-duanya? Bingung. Konteks keluarga seada aja komentar kita pak. Pasti ada. Kalau apa tidak punya visi. Bingung Luqman bagaimana ceritanya. Kita naik saya salah. Kamu naik salah, dua naik. Oke deh. Kita panggul aja keledai. Diikat sama keledai dia. Kita dipanggul. Anak kamu depan, saya belakang ya. Orang bilang apa? Bodoh sekali. Suruh jalan aja ke kiri keledai. Kenapa? Harus dipanggul sama dia. Serba salah, udah konteks semua dipakai. Keledainya stres. Luqman stres semua. Akhirnya keledai ambil alih. Ya udahlah, Luqman sama anaknya diikat. Dipanggul keledai. Semua stres di keluarga. Semua. Kalau konteks keluarga kita punya. Tapi kalau kita ikut kata orang, nggak bakal sampai selesai. Karena punya dua-duanya bapak udah ambil keputusan. Saya sendiri pribadi, ketika menentukan keluarga untuk sekolah di rumah, memutuskan untuk Quran semuanya udah, matematik dan bahasa Inggris saya ajarkan udah. Kata orang apa? Dia kerja apa nanti ijazah? Saya bilang konteks saya yang bangun. Kita buktikan ya nanti. Apa sih kita kerja selama kuliah? Sekolah. Apa yang dapat bekasnya? Dia paling kerja matematik, bahasa Arab, bahasa Inggris. Udah, mau kerja apapun udah 2 konteks itu. Yang pertama di handphone kita cuma ada angka dan huruf. Itu konteksnya. Angka itu ke matematik, huruf ke bahasa. Udah selesai. Bapak mau jajah apapun bisa. Tapi dasarnya Quran. Udah, gambar semua udah. Maka tiba-tiba kita masuk Luqman. Bagaimana pesan Al-Quran? Buka surat 31 ayat 13. Kita masuk konteks Qurannya. Pesan pertama yang diajarkan Quran, apa yang harus kita lakukan? Ini pesan Luqman. Pesan Allah lewat Luqman. Konteksnya. Ayat surat 31
Ayat 13, kita baca. Silakan Ustaz. Oke, silakan. Baca satu orang, biar dapat. Enggak apa-apa. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ketika Luqman berkata kepada anak dan dia memberi pengajaran. Apa kata Luqman? Wahai anakku, jangan syirikkan Allah. Itu tugas si bapak. Tugas orang tua, bukan tugas orang lain. Silakan bapak nyetorkan ke orang lain untuk mengajarkannya. Tapi tugas bapak mengajarkan tauhid kata Allah. Luqman mengajarkan tugas utama Luqman mengajarkan tauhid pada anaknya. Itu rumus. Ketika Luqman berkata pada anaknya dan dia memberi pengajaran, wahai anakku, jangan syirikkan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Kesyirikan itu kezaliman yang besar. Pak, bapak setorkan ke orang lain karena alasan nggak punya waktu, nggak punya skill, dikasih ke orang lain namanya guru. Orang lain itu kita bayar, tolong ajarin anak saya bayar, namanya guru. Karena banyak permintaan dibuat lembaga, namanya sekolah. Gitu awalnya dasarnya. Kita bayar, tapi silakan ngajarkan yang lain. Tapi tugas mengajarkan itu tugas bapak sebagai orang tua. Karena anak adalah harta yang paling berharga, satu-satunya harta yang bernyawa yang kita miliki. Kita kerja semua karena anak, bohong kalau bukan karena anak. Tapi kata Allah, tugas mengajarkan tauhid. Aku akan minta tolong jawaban. Itu tugas. Kita yang mengajarkan tauhid. Karena anak kita semua, Pak. Bukan orang lain tugas. Bagaimana Bapak mengajarkan tauhid kalau nggak tahu Allah? Bapak harus mengajarkan mereka. Tugas kita. Silakan Bapak melepaskan itu. Tapi kata Allah, aku minta pertanggung jawab. Karena amanah itu aku berikan kepadamu, wahai laki-laki. Nggak ada laki-laki ini waktu ditanya. Tinggal diambil nanti seperti apa. Semuanya. Bapak yang mengajarkan tauhid itu. Bapak yang mengajarkan, nanti kita lihat konteksnya. Kata Allah, bukan tugas orang lain, bukan tugas sekolah, bukan tugas dirimu sebagai orang tua. Ini kata Allah dalam surat Luqman. Luqman sosok katakan nanti. Wa idh qala Luqman wa huwa ya'idhu. Ketika Luqman berkata dan dia beri pelajaran kepada anaknya. Wahai anakku, jangan syirikkan Allah. Dia kezaliman besar. Saya tanya, kita berangkat pagi, perhatikan semua. Berangkat pagi, pulang malam, coba cari harta. Untuk anak semuanya. Untuk anak. Berangkat malam, pulang pagi, anak habis sudah. Bapak coba lihat, mohon maaf, yang pensiun. Waktu anak, sekarang berkurang rezekinya. Untuk rezeki anak, Pak. Anak semua kita bergerak. Nanti kekait bin juga sama. Bapak semua tuh nanti saya bicara ke terakhir. Teladan, Pak. Bapak harus betul. Melekat pada Bapak, lihat anak-anak kita. Ada yang mirip hidungnya dengan kita. Ada yang mirip rambut dengan kita semuanya. Namun yang paling hebat, ingat baik-baik. Yang Bapak tidak melepaskan namanya bin, ibnun itu. Menempel namanya di balik nama kita. Bapak ingat baik-baik kata ini. Mereka yang buat jahat betapa malu anaknya. Pernah Bapak tahu 7 keturunan? Pernah dengar 7 keturunan? Saya jelaskan 7 keturunan begini. 7 keturunan kita di sini. Ini ada lagi ngetren orang kejahatan luar biasa. Di bawah, di atas. Ini 7 keturunan. Lihat dulu 7 keturunan. Sebelum kita ada siapa? Sebelum kita ada. Orang tua. Ini rumus ini. Orang tua. Ortu. Sebelum orang tua ada. Nenek kakek. Sebelum nenek kakek ada. Buyut. Sebelum buyut ada. Ada lagi? Nggak ada habis, sudah 3 keturunan. Ini juga tuh, Bapak tidak akan lihat buyut itu, nggak bakal dapat kita. Udah rumus begini. 3 di bawah, biar tahu 7 keturunan orang katakan bukan rumusnya. Ini konteks ininya. Setelah kita ada anak. Setelah kita anak ada cucu. Setelah cucu ada cicit. Setelah cicit ada jelas maksudnya. 7 keturunan itu 3 di bawah, 3 di atas. Kita patokannya. Jelas. Bapak rusak semua keluarga. Bapak hebat, bangga. Siapa dulu bapaknya? Kalau dia baik. Bapak bisa bayangkan, koruptor, pembunuh, betapa malu 1 keturunan, 7 keturunan, semua akan imbas semuanya. Bapak bisa bayangkan, pembunuh ketika ketahuan, bagaimana anak dilecehkan semuanya, hancur semua itu. Bapak hati-hati diri kita.
Kata-kata bin menempel. Anak saya Subhan namanya, Subhan bin. Nama saya nggak bisa dilepas oleh dia. Nggak bisa lepas. Tetap menempel. Ketika buat baik, luar biasa bangganya anak. Alhamdulillah punya orang tua hebat. Itulah hebatnya diajarkan. Makanya kata Allah, ajarkan tauhid kepada anakmu. Itu tugas pertama orang tua. Nggak lagi tugas yang lain. Bapak silakan mengabaikan. Ini ajaran Allah mengatakan, ajarkan tauhid. Sekarang nggak kerasa Pak. Saat tua kita nggak bisa lagi. Mertua saya juga orang Betawi asli, daerah Pasar Minggu, seorang luar. Ketika udah walaupun rumah besar, banyak kontrakan, habis Pak, berdua lagi. Nggak bisa, anak kalau berkembang keluar, masing-masing punya anak. Berdua lagi, Sabtu Minggu kalaupun datang nunggu cucu, ada kalau datang, kalau tidak. Sama juga pada akhirnya. Berbekas nyesal, tergantung pendidikan dari awal, ambil sekarang. Golden Age, ambil dulu. Bapak bina dia. Luar biasa tergantung ke Bapak. Bapak mau biasakan apa keluarga itu? Catat konteks. Jadi saya mohon maaf bukan mau sholat atau tidak. Saya paksakan anak masih ingat 13 Agustus 2019. Saya paksakan mereka sholat sampai sholat subuh. Naik pernah sholat subuh sampai sekarang jam 2:30. Jam 2:30 pun mandi. Udah sholat terus. Bukan soal hebat tidak. Soal pembiasaan aja. Pembiasaan dibiasakan. Kan Bapak semua sholat subuh udah biasa. Yang biasa ada anak kecil ajak sholat subuh terus dipaksa. Orang mengatakan kasihan, jangan. Bapak merusak lagi. Bapak biasakan, lihat mungkin di sini ada 1-2 orang bawa anaknya. Lihat perhatikan dia terus, ketika udah biasa akan terjadi. Saya juga sama, anak-anak kecil masih mandi jam 3, makanya kalau jam segini kasihan juga. Jam 2 harus ikut saya kan semuanya. Sama semuanya kita. Bukan soal hebatnya tidak, soal pembiasaan aja. Bapak ajak mereka sholat, tergantung Bapak kok. Bapak biasakan udah. Makanya ingat, yang pertama ajarkan tauhid pada mereka. Sebelumnya saya cuma mengatakan, kata Al-Quran ajarkan ini. Karena semua akan diminta pertanggungjawab pada akhirnya. Itu yang pertama. Ingat kata Allah, ajarkan mereka tauhid. Yang kedua, ayat 16-nya Pak, buka lagi. Pertama tadi, ingat, tauhid yang diajarkan. Yang kedua, baca ayatnya Pak. Teladan. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Ya bunayya, inna in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sahra aw fi sama aw fil ard. Ya'ti bi Allah, inna Allah latifun khabir. Wahai anakku, jika ada kebaikan sebesar zarah di dalam batu, langit, bumi, Allah pasti balasnya. Inna Allah latif, Allah Maha Halus. Allah yang mengatakan, hei anakku, Allah mengatakan kebaikan apapun kita beri berbekas Pak, berbekas. Bapak mencontoh semua gambar orang tua, idola pertama tuh orang tua. Ada film yang anak orang tua yang pipis, anak tuh niru orang tua. Bapak kalau mau jujur, mohon maaf kalau kita mau jujur nih, lihat kelakuan anak kita, mungkin kakeknya lihat, kelakuan anak kita persis kelakuan kita waktu kecil. Asal mau jujur. Begitu bukan? Kita punya anak semua. Kelakuan nakalnya persis kita nakal dulu. Astagfirullahaladzim. Cuma bisa istighfar. Kelakuan kita menurut ke dia lagi. Bahkan saya bilang mirip. Ada mirip semua ke kita. Makanya ada istilah, buah itu tidak akan jauh-jauh dari pohonnya. Tidak akan jauh. Kelakuan kita akan menurut. Maka sebaik mungkin contoh terbaik, beri contoh terbaik. Bapak marah, berantem keluarga. Pada akhirnya akan tanam kok. Anak tuh suka mukul. Kalau orang tua suka mukul, otomatis tuh gampang ini. Tapi kalau kita mengajarkan tergantung settingan kita mau seperti apa anak itu, tergantung Bapak sendiri. Nanti pernah saya mengatakan, pada akhir saat tua baru kita mengatakan menyesal. Saya isi orang kajian-kajian besar, orang berada, Pak, nyesal. Anak yang nggak sholat, nggak ngaji, itu aja penyesalan. Kalau bisa diputar-putar saya katakan. Cuma begitu aja. Momen itu nggak bisa rubah. Bapak bisa merubah tuh paling SD udah selesai. Makanya anak saya ketika SD saya pepet, suruh sekolah, suruh ngaji, suruh SMP saya lepas. Karena udah besar. SMP, SMA Pak, boleh pelototan sekarang apalagi anak muda. Bapak omelin, pelototan begitu sekarang. Mohon maaf, betul, udah beda zamannya. Bapak udah geser, justru elektronik yang ngambil. Sosial media yang ngambil semua didikan anak kita. Rugi betul kalau tidak kasih teladan, apapun. Bapak suruh ngajak sholat, lepas saja. Sholat enak. Kasih apa? Kan kita untuk dia. Sayang kalau kita hanya materi Pak. Maka konteks pertama saya ingat cerita pertama. Boleh jadi ketika orang tuanya wafat, Pak, Ustadz tolong ya diatur semua. Penguburan semua, saya kirim uangnya Pak. Oke, saya transfer. Karena boleh jadi waktu hidup orang tuanya beri uang. Ada kisah di Jakarta Timur Pak.
Si bapaknya kerja keras. Jadi kalau kasih anak itu uang itu ke istrinya. Sejarah berjalan kata lain, istrinya wafat duluan. Kedekatan sama bapak kurang, anak itu. Apa yang terjadi? Saat bapaknya butuh duit, dia bilang, nah kamu aja beli rumahnya. Dibeli sama anaknya, dibayar. Karena gak ada kedekatan, si anak butuh duit. Dijual rumahnya tanpa pengetahuan orang tuanya. Sekarang orang tua terlunta-lunta. Mau bilang apa? Karena kedekatan, soal kedekatan. Banyak terjadi bapak bukan luar biasa, bukan ininya. Ini gambaran kita alihkan, jangan sampai terjadi pada keluarga kita. Karena ini konteksnya. Teladan itu tidak bisa tidak. Yang bapak berikan akan berbalik lagi. Pasti. Ingat baik-baik istilah kuncinya. Apa yang bapak tanam, pasti bapak petik kok. Pasti. Bapak ajarkan mereka sholat. Bayangkan kalau mereka bapak ajarkan sholat ngaji. Saat bapak wafat, dia menjadi imam sholat. Apa nggak bangga gitu? Saat dia jauh, dia bacakan Quran, dia doakan buat kita. Lihat orang-orang sejarahnya seperti apa diajarkan. Bapak abaikan mereka cari nafkah semuanya, terus menurut harta. Saat bapak wafat, harta yang diberikan oleh mereka. Teladannya. Jadi kembali ke masing-masing kita yang mau seperti apa. Makanya kata Allah, yang ajarkan mereka tauhid, ajarkan mereka teladan. Konteks Luqman saya ngambil. Ayat 17-nya Pak. Wahai anakku, laksanakan sholat dan suruhlah manusia berbuat makruh dan cegahlah mereka dari munkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Perkara yang penting. Luqman mengajak, ya bunayya aqimis shalah. Kata Luqman ini, anakku dirikan salat. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikan salat, kata Luqman. Suruh murid berbaik, cegah munkar, sabar apa menimpamu. Inna dzalika min azm. Itu urusan paling penting di akhir ayat itu. Inna dzalika itu urusan penting. Kalau kita mengambil yang ujung dia naik ke atas, urusan paling penting wahai anakku, dirikan salat. Sholat itu pertama patokannya. Kalau bapak suruh sholat tak selesai, bakal kata Rasul mengapa informasinya. Kalau sholat udah baik udah deh, aman dia. Kalau buruk udah. Makanya tugas orang tua mengajarkan sholat. Jangan lepas sholat Pak, habis sudah kita. Konteks. Makanya ya bunayya aqimis sholat wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Itu urusan paling penting. Luqman pesan kepada anaknya, dirikan sholat. Kalau kita sholat pasti cegah munkar. Enggak bisa enggak. Sabar apa menimpamu. Cuma 4 pesan di situ. Itu paling penting. Makanya mudah menghafalkannya. T pertama tauhid, T kedua dan S. Mungkin isi T T S. Mudah begitu lah Pak. Hidup kita ke anak itu TTS-nya. Tauhid ajarkan mereka, teladan ajarkan mereka, sholat ajarkan mereka. Ini pesan Luqman lewat Al-Quran yang harus kita lakukan. Silakan dipilih atau tidak. Semua akan kembali pada diri kita masing-masing. Pak, minimal, kalaupun kita tidak fase-fase banget, nak sini coba baca Al-Fatihah. Ingat kalau anak kita sholat berarti 17 kali dia ngulang. Kalau kita dari kita Al-Fatihahnya betapa untungnya kita. Anak itu membaca dari kita Al-Fatihah itu 17 kali dia ulang setiap hari. Kalau dari kita. Saat pun kita bacakan itu, minimal. Nah beruntung guru ngaji mengajarkan Al-Fatihah, sudah diulang oleh murid-muridnya semuanya. Maka tidak bisa tidak. Anak konteksnya ini. Konteksnya. Ketika bangun, betul-betul tugas orang tua, inilah tugas bapak itu. Khususnya bapak. Dan ibu. Dan konteksnya. Ingat, yang paling ideal itu keluarga Ibrahim. Baitullah, rumah Allah itu. Di sana kalau bapak yang pernah pergi haji, ada makam Ibrahim, saya ulangi lagi. Itu selambang Ibrahim bapak. Dia jauh dari rumah. Di luar dia. Konteksnya luar rumah. Si ibu itu dekat Hajar sama Ismail itu nyambung. Anak orang ibu itu dekat. Maka rata-rata ibu rusak juga itulah Nuh. Di Al-Quran dijelaskan semuanya. Maka sekali lagi, tolong ajarkan sama-sama tauhid, kita saling mengingatkan anak kita, jangan jauhkan dari Allah. Tetap lepetkan. Yang kedua, beri mereka teladan. Yang ketiga, ajarkan sholat. Serepot apapun bapak tolong deh. Sebelum terlambat. Itu aja, jangan sampai penyesalan di akhir. Seperti itu. Baik. Masih ada 15 menit lagi, kita saling diskusi, mungkin ada tambahan, silakan saya kembalikan untuk ada pertanyaan. Atau menambahkan silakan.
Nggak ada? Oke, Oke, Ustaz. Ini nanya juga yang udah sama-sama. Ya bisa nambah-nambahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Indra, Ustaz. Baiklah, ini kita sudah tua nih, Ustaz. Dan kita lalai melakukan seperti yang Pak Ustaz jelaskan tadi. Apa yang harus kami lakukan ketika kami sudah seusia seperti ini, Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan hampir semua sama seperti itu. Saya juga mau nikah. Kita cuma minta ampun, istighfar sebisa mungkin, konteksnya. Dia akan nembus. Ada berapa hal memang. Bapak cuma bahasanya tetap minta kepada Allah untuk beri perlindungan karena udah terlanjut kitanya. Aku mohon ampun ya Allah karena udah lewat ini. Aku mohon terus konteks. Kalau mereka sekolah bukan agama, sebisa mungkin. Begini konteksnya Pak, mudah. Misalnya Bapak ini sebentar lagi kita wafat, ambil gitu, penerbangan lagi. Kita ke Soekarno-Hatta. Di tol itu macet, Pak. Kemudian di luar lancar. Kalau Bapak di tol, Bapak pasti nggak dapat itunya. Tapi kalau Bapak keluar tol, Bapak bisa naik. Bapak milih yang di tol atau gimana? Alihkan, sekarang kebiasaan Bapak tuh alihkan total. Apa kesalahan saya udah? Diperbaiki. Bahasanya kalau jalan tol itu kan nggak dapat, kalau mau wafat ini nggak dapat bekas lagi. Balikan apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan mereka. Boleh aja itu sodako atau sholat bagaimana, minta tidak bisa tidak. Ada yang terjadi keluarga dekat saya Pak. Anak itu nakal luar biasa, makan tuh ditumpuk, pokoknya lawan orang tuanya. Tiap malam minta orang tua, ya Allah mungkin kesalahanku. Akhirnya apa terjadi? Berbalik anak rajin ngaji sekarang. Permintaan kita masih tetap terbuka untuk itu. Tetap kita mengatakan ada kesalahan di diri kita, mungkin ya Allah mungkin aku lalai. Permohon maaf itu sebenarnya yang paling tidak bisa tidak. Maka kita minta sebelum kita kepada Ibrahim, Robbi habli minas sholihin. Itu aja terus mintanya. Robbi habli minas sholihin, Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Terus saja. Oke, buka surat 14 ayat 100 mungkin. Kita buka surat 14. Nabi Ibrahim idealnya. Rata-rata kita begitu, mau bilang apa lagi? Udah kita bisa mundur, nggak bisa. Tapi ingat, masih ada yang Bapak harus teruskan, yaitu cucu. 14 ayat 100 boleh. Kita coba lihat. Bapak masih punya cucu Pak generasinya. Itu hebatnya keluarga itu. Sementara kita buka. Oke, kita lihat coba. Oke. Ya. 40, sorry, 40. Oke, boleh. 40. Rob. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Oke. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu doa Ibrahim. Nanti ketika itu setelah 100. Rabbi habli minas sholihin. Doa Nabi Ibrahim itu ketika puasa anak, ya Allah jadikan anakku tukang sholat, itu aja permintaannya. Boleh jadi generasi Bapak yang anak tidak dapat, cucu yang didapatkan. Kita nggak tahu, itu doa ini aja konteks. Bahkan setelah muslim doakan seperti ini. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Ya Allah tolong kabulkan, akhirnya tolong kabulkan doaku, tolong kabulkan. Anak cucuku jadi tukang sholat. Boleh jadi ingat Pak yang saya katakan. Ketika kita jadi orang tua begini. Ini saya anak bisa menjadi bapak dari anak. Bapak jadi anak, saya anak bisa menjadi bapak dari anak saya. Saya bisa juga menjadi orang tua dari orang saya. Posisi saya kan anak sekarang. Ketika saya punya anak jadi apa? Orang tua. Ketika saya jadi punya orang tua, posisi saya anak. Posisi semua. Makanya kalau kita ambil 7 kronologi tadi Pak, Bapak minimal dapatnya, kalau nggak cucu, akhir generasinya akan nebus doa itu. Doa aja, Robbi ja'alni muqimas sholati. Boleh jadi kita nggak dapat. Nggak dapat di anak, mungkin dapat cucu, doa kita itu.
Yang bisa nebus, karena ketika kebaikan itu terus berbuat baik akan mengalir pada kita semuanya. Nggak usah doakan juga. Ketika anak kita sholat dan anak turun kita pasti nempel ke kitanya. Saya punya anak keturunan kemudian ngaji, tanpa dia doa pasti ngalir ke saya semuanya. Maka itulah jariah itu. Bapak contoh begini lah jariah itu. Bapak kasih AC atau pelajaran deh. Bagaimana ya? AC yang buat orang nyaman. Tahu dia nyaman baca Quran AC. Sama sih dia paham, misalnya baca Quran itu, sama sih dia ngamalkan, Bapak tetap dapat nilai itu. Saya sholat kok enak ya, dikasihlah Bapak karpet. Orang tuh sholat nyaman sampai dia nangis betul-betul ininya. Semakin dia betul mengamalkan sholat di hadapan itu, Bapak dapat terus menerus itu. Perubahan dia dapatkan terus menerus. Bapak kasih minuman kan jadi darah daging. Sama sih dia sholat, Bapak terus dapat itu yang dari daging dia itu. Terus begitu. Anak tuh sama begitu. Bapak tidak dapat di anak mungkin dicicit. Rata-rata kalau Bapak udah cucu, cicit nggak dapat. Bapak ini punya cucu, punya cicit. Kadang-kadang nggak lama itu. Punya cicit itu lama-lama habis yang atas ini. Minimal 4. 4 ini kayaknya nggak dapat kadang-kadang. Umur kita itu, umur nggak dapat. Begitu bukan rata-rata. Cicit kita kadang-kadang nggak dapat cucu, hampir dapat cicit, lama-lama hilang. Udah nggak kuat kita ini. Nyambung begini sama. Maka balik ke Bapak tadi, bagaimana kalau terlanjut? Ya Allah, aku mohon maaf, aku salah. Minimal diajarkan Robbi ja'alni musliman min dzurriyyati, itu doanya. Robbi habli minaz dzurriyyati 33 100 dah. Robbi habli minaz, ya Allah berikan aku anak soleh. Udah. Terus aja. Yang harapannya bisa membersihkan generasi selanjutnya. Tapi kalau Bapak betul-betul baik, nanti masuk semua serombongan keluarga itu. Maksudnya bagaimana ya? Jadi nanti masuk semua satu keluarga itu. Kalau Bapak buat baik, satu keluarga tuh masuk semua nanti. Surat 52 boleh Pak dibuka? Ayat 21. Kita sama-sama lihat. 52. Ayat 21. 52 ayat 21. Kita lihat apa kata Allah, saya tidak. Makanya buat baik sini, betul-betul Bapak buat baik, nanti ketemu lagi. Bapak buat baik, nanti ketemu di surga, nanti sama kebetulan kita. Terus, bacakan Pak, boleh? Dan orang-orang yang beriman, serta mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ladina wattaba'athum dzurriyyatum biiman. Orang beriman, buat baik, Bapak buat baik. Kemudian anak cucu ikut baik. Allah katakan, aku kumpul lagi di surga nanti. Amanah cucunya. Janji Allah. Seperti itu. Boleh diulangi lagi Pak? Yang tadi. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan ya, ikut itu. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Janji Allah. Maka sebisa mungkin kalaupun itu ketika kita ketarik juga karena anak kita juga sama masuk ke sana. Seperti itu. Kata Allah seperti itu. Seperti itu. Jadi Bapak sekali lagi bukan kita ini menyesalah nggak bisa ya Allah aku ampun ya Allah aku mohon maaf. Mungkin ada keturunan segenerasi cucu atau bagaimana. Robbi habli minaz dzurriyyati, Robbi ja'alni musliman min dzurriyyati. Diajarkan Nabi Ibrahim. Ayat 14, surat 14 ayat 40 itu. Kalau Al-Ahzab 33 ayat 100 itu mengatakan. 37. Kemudian ayat 100 Robbi habli minaz shalihin. Oke. Jadi begitu, Pak. Yang saya bisa ini kan nanti Bapak cek sendiri. Adek, boleh? Saya mau tanya, ini mungkin saya anak ya saudara. Iya. Mungkin untuk orang tua saja. Pertanyaannya, bagaimana kita caranya menyikapi kepada orang tua yang lain jika kita membawa anak kecil ataupun anak kita, tapi dalam konteks anak kita itu hyperaktif gitu, jadi suka mondar-mandir kemana-mana gitu. Tapi ternyata orang tua yang lain tuh ada yang nggak suka gitu, ada yang nggak suka sama anak kita sendiri. Jadi kalau misalkan ketika sholat, apapun misalkan ketika selesai malah anak kita dimarahin. Padahal seharusnya kalau misalkan kita lihat kalau mungkin tidak salah ya perkataan Muhammad Al-Fatih itu
celakalah umat ini jikalau kita tidak mendengar teriakan-teriakan anak kecil di masjid gitu. Jadi bagaimana mohon jawabannya? Konteks juga masjid ya. Ketika juga orang tua, saya juga ngalami di masjid. Dia kasih tahu orang tuanya. Anak itu tergantung kita, Pak. Bapak diam tidak nasihati akan rusak anak itu. Konteks Al-Fatih juga bicara gitu, kita lihat konteks anaknya. Bukan sholat ya. Nah, Bapak ketika anak itu hiperaktif, dikasih tahu tujuan kita betul. Saya juga ngajak anak kecil iya. Kita kasih tahu nak, di masjid itu nggak boleh main. Nggak boleh ini. Dipepet anak itu. Ketika dia lagi nggak usah diajak. Dikasih tahu kan mau ngajak betul, dia akan mengikuti kita gitu. Masalahnya kita tidak mau tahu orang tuanya. Ya kalau khususnya kuat yang lain, kan kontrol juga. Lebih baik nggak usah dibawa. Karena merusak yang lain, Bapak jangan egois masing-masing kitanya. Tapi yang lain kan nggak khusus. Jadi marah orang, kita bawa anak kita tujuan, tapi yang lain marah. Kita dibilang ajak anak itu, kasih tahu sama kita orang tuanya. Saya juga sering, bukan mohon maaf yang tahu agama juga sama Pak. Dikasih tahu anaknya, bercanda terus. Saya kalau waktu musola waktu dulu kemarin sempat jadi ketua panitia, saya bilang ke orang tuanya, saya lebih baik saya batal. Anak main-main belakang aja, nggak boleh. Anak-anak tuh jangan dikasih tahu sama kita Pak. Harus ada yang kasih tahu. Kadang-kadang dicuekin semua, kita mengatakan kasih tahu sini nak. Cuma dipuji maunya anak-anak itu. Coba di sini dekat. Saya juga pepet, saya bisa mungkin. Anak itu sini dipepet. Kemudian kita lebih baik kita batal. Bayangin aja. Kita sholat semua gerundel gara-gara ngambil. Sebagai saya batal sendiri. Termasuk handphone. Bisa gerak. Tapi misalnya Bapak mengatakan, lihat nanti mungkin patokannya ya kalau jelaskan di imam kan banyak macam-macam. Kalau Imam Syafi'i kan 3 kali model begini yang saya pelajari di pesantren. Lihat orang di Mekah deh. Bapak bukan nggak bisa kalau bunyi handphone lebih baik Bapak batal sendiri. Bahasanya kalau bahasa egonya saya bilang jujur. Bapak membatikan aja. Bapak orang semua, Bapak kan mau berhenti mungkin takut gerak atau bagaimana. Tapi yang lain berundal nggak? Gara-gara Bapak lebih baik kita batal kalaupun ego kita matikan aja. Teks selesai udah. Udah kita batal lah kalaupun batal. Tapi yang lain kan kena semua. Siapa sih yang punya handphone ini? Iya, kita nggak sekuat mungkin keimanan itu gitu loh. Belum lagi anak yang itu, sebisa mungkin saya bilang, kasih tahu aja anak mau sholat nih. Nah, nggak boleh main di masjid ya nak. Oke, selesai. Kan pasti besok dia mau ikut. Kamu main, kalau abi ngajak, kalau mau main, abi nggak mau ngajak. Dia kan diam Pak. Karena kita nggak diamin, seakan-akan bermain, bukan waktu sholat memang. Di luar itu konteksnya. Dan bagaimana juga, Bapak jujur, ketika yang bawa, betul tujuan kita bawa didik anak. Tapi yang lain rusak nggak bahasanya? Kalau saya pribadi, lebih baik saya pribadi. Saya juga bawa anak Pak dari kecil. Ke masjid itu yang cewek, yang gembar lagi. Saya bilang duduk sebelah. Nggak boleh main ya nak, waktu sholat nggak boleh, dosa. Nah, bukan kamunya, buat yang lain kamu nikah. Udah, sekali 2 kali. Habis itu diam. Kalau dia lari, gerak aja, kita bisa kok. Semuanya. Belum lagi kalau Idul Fitri, Idul Adha itu Pak, nangis semua. Anak nangis, apa sulitnya? Dia angkat aja, sadar. Nanti bahas sholat itu bukan mengatakan sholat. Angkat anak itu. Gendong. Ada imam yang nanti belajar ini nggak ada fikihnya. Digendong, bukan ini. Gendong nggak ganggu kita. Ini kan coba lihat, anak nangis ke Idul Fitri sering dengar. Anak nangis kita semua. Ini kan nggak fokus sholat. Begitu bukan rata-rata ini. Nggak fokus, angkat aja. Bahasanya kalaupun ego, kalaupun batal ibu aja sendiri. Jangan yang lain ganggu, kan ganggu semua yang lain. Nangis, jadi kita siapa sih yang punya anak ini kayak gitu? Betul, karena fikih kurang ini. Dikasih tahu Pak, kadang-kadang fikih sampai kita ketanggung-tanggung gitu loh, geraknya. Kalau Bapak handphone, saya punya handphone, matikan aja, angkat mati, teks selesai udah. Bapak lanjutkan silakan. Sadar kok. Bapak sholat konteks nanti perang juga sadar kita sholat itu. Sadar itu bukan kaku ini enggak. Sadar arti dinamis sholat itu. Bapak sadar, Allah sadar. Dalam konteks misalnya bawa mobil kan bisa sholatnya, tapi konteksnya kita bahas fikihnya biar nggak ribut. Kalau saya nggak mau bahas fikih kan begini. Kalau fikih Bapak 4 jodorkan 4-4, jangan 1, akan ribut kita. Bijiatul mustahid atau bagaimana? Nih fikih ini, pilih. Kalau saya bicara fikih 1, Bapak akan bantah semuanya. Maka saya konteks ke Quran, mau bantah silakan, nanti tulis ke bawah. Kalau bakal fikih 4-4 sodor, nih 1, 2, 3, mau milih yang mana? Semua, sentuh wanita saja. Lamastumun nisa. Al-Qurannya ada. Sentuh wanita, Imam Syafi'i nggak bisa mau apa, sentuh wanita batal udah. Iya. Imam Malik berbeda. Imam Malik kalau ada batasnya dia nggak batal. Yang saya pelajari di mustahil. Imam Ahmad srek ada. Imam Abu Hanifah sama mastum nisa itu dia hubungan seksual, dia almi dalilnya karena Nabi setelah wudu cium istrinya. 4 imam mazhab. Bapak sekarang saya tanya, waktu tawaf mau pakai yang mana? Mau pakai Syafi'i? Batal semua bolak-balik.
Kenapa nggak dipakai sekaligus? Tidak, imam itu bukan wajibkan surga. Itu sebagai pemahaman mereka. Bapak tahu Al-Qur'annya. Tidak ada yang mewajibkan. Mungkin saya mohon maaf, bukan harus satu imam. Nggak diwajibkan begitu, Pak. Itu pemahaman mereka tentang diambil dalil. Fikih itu kan pemahaman. Diambil dalil, diambil ini, ambil kesimpulan. Kamu mau ngambil. Belajar imamnya mengatakan, kalau nggak sesuai ambil yang lain. Kan begitu kata imamnya. Datang yang lain harus satu imam. Loh, lebih parah lagi kalau begitu. Nanti kita ambil kitab sucinya, bukan ininya. Saya takut membahas gitu lagi diadu gitu, bukan ini ya. Saya lebih kenal Quran, ambil sendirilah pemahaman. Bapak kan saya nggak ngajarin, cuma menjelaskan ini loh tugas orang tua, tugas orang tua. Bapak sendiri baca Quran kan? Bapak nalar sendiri udah. Seperti itu. Makanya ini mungkin pertanyaan wakilkan, kalaupun anak bisa kasih tahu anak di rumah, nah nggak boleh. Kalau dia mau ikut, nggak usah ikut deh. Dia kan nangis, dia kapok gitu. Tapi kasih tahu yang lain, kasih tahu aja anaknya. Nah, dek sini dulu. Kalau di masjid nggak boleh, kasih tahu aja. Saya sering kasih tahu. Kalau anak nakal atau bagaimana ribut, keluar aja kita. Tolong jangan nakal. Sekali itu dia akan mikir, karena kita cuek semua, nggak kasih tahu, udah bercanda terus itu. Mereka boleh jadi nggak tahu. Coba mohon maaf, kita kan cuek kadang-kadang masuk, diamin aja, nggak bisa. Anak tuh harus dikasih tahu. Kalau nggak dididik hancur. Kembali ke masing-masing ini. Maka kembali ke anak-anak, bapak sekali lagi bawa anak hiperaktif, mengatakan gerundel yang lain, lebih baik saya nggak bawa kalau saya pribadi. Kalau nggak bisa, karena Pak yang lain berundal Pak, sholat gara-gara kita bawa anak didik, tapi mengorbankan yang lain, satu masjid berundal semua, pasti kok. Imam kita nggak sekuat kayak Sufi atau bagaimana, kayak Ali, tak katanya dipanah, masih nggak sekuat itu. Bunyi itu kaget kita, gempa aja pada lari, yang di Lombok, gempa pada takut semua lari, imam kita nggak sekuat itu. Mungkin itu saja, Bapak Ibu semuanya, yang saya bisa deh ya, nanti sama-sama yang pemuda ini dikasih tahu aja, adik-adiknya, kalau nggak dipepet. Akalin kita aja. Jumat juga saya kadang-kadang dekati anak-anak itu. Dipepet kan ada yang banyak, tengah aja kita. Kan minimal motivasi tengah saya sengaja, walaupun ya Allah tahulah sholat sini dempet. Udah pepet aja sini deh. Tunggu, kadang-kadang nunggu udah komat imam kan anak wudhu lama tuh. Saya nunggu aja dulu bentar. Di sini nak. Nih duduk sini nak. Ayo, habis itu jempol terima kasih ya. Jempolin. Udah, besok ikut. Terima kasih ya. Udah terima kasih. Jempolin udah. Besok gitu udah langsung. Semudah itu gitu loh, tergantung pendekatan. Oke, itu saja Pak, saya sudah dapat pahami. Mungkin berbeda, mungkin silakan pendekatan masing-masing ada cara. Itu saja Pak, mari kita berdoa sama-sama. Semoga kita menjadi orang tua teladan buat anak kita. Sebelum terlambat semuanya, kita minta kepada Allah, semoga anak kita menjadi orang soleh-solehan. Al-Hadiniyah wa lakum salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdu yafini wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhika wa wajhi mustatanim. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana was-siyamana wa-ruku'ana was-sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa tawassana wa tamsa bil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna minal khasirin. Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alna kama salatu min zurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurratan waj'al muttaqina imama. Ya Allah, berkahi kami ya Allah. Kami kumpul di sini pagi ini ya Allah mengkaji ayat-ayat-Mu ya Allah. Berikan kami keberkahan ya Allah. Beri kami kebahagiaan dunia akhirat ya Allah. Jadikan kami hamba yang bertakwa ya Allah, yang menjalankan perintah menjauh larangan-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba yang bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah. Jadikan kami orang istiqomah dan sabar menjalankan perintah-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba yang selalu ikhlas menjalankan ibadah pada-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang teladan buat anak kami ya Allah. Yang mengajarkan mereka tauhid ya Allah. Yang mengajarkan mereka teladan ya Allah. Dan mengajarkan mereka sholat ya Allah. Kami mohon ya Allah, jadikan anak kami anak soleh-soleh ya Allah. Yang selalu mengabdi pada kami dan berbakti pada kami dan mengabdi padamu ya Allah. Ya Allah, bagi orang tua kami yang dalam keadaan sakit mungkin saat ini ya Allah, sembuhkan mereka ya Allah. Semoga sakit menjadi pengurus dosa-dosanya ya Allah. Bagi orang tua kami dalam dahulu kami ya Allah, kami mohon lebarkan kubur mereka ya Allah. Tenang kubur mereka ya Allah. Apa dosa mereka tempatkan di surga ya Allah. Rabbi gfirli wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampun dosaku ya Allah, dosa orang tuaku ya Allah. Sayang mereka ya Allah sebagaimana mereka mengikuti kecil ya Allah. Mudah urusan kami ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga sakinah wa rahmah ya Allah. Keluarga yang membaca Quran dan mengamalkan Quran ya Allah. Keluarga yang selalu mendirikan sholat di waktu dan berjamaah ya Allah. Keluarga yang suka berzakat, infak dan sedekah ya Allah, dan suka membantu orang lain ya Allah. Mudahkan urusan kami ya Allah. Mudahkan saat kami wafat ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya hormati, itu yang terbaik saya bisa berikan. Mohon maaf kata hilaf atau tidak berkenan dari saya. Itu saja, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.